Awal tahun 2023 ini kita dikejutkan oleh berita yang beredar bahwa terdapat ratusan siswi di Ponorogo itu mengajukan dispensasi menikah dini. Atau ibaratnya mereka itu hamil di luar nikah. Kayaknya ini menarik untuk dijadikan sebuah judul skripsi. Mari kita bahas. Tonton video ini sampai selesai ya. Halo guys, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Di channel ini aku banyak membahas tentang tips bagaimana caranya mengerjakan skripsi dan tips bagaimana cara menghadapi seminar dan sidang skripsi. Ini adalah video keempat pada segmen untuk pembimbing aku. Nah, kali ini kita dapat email dari Dewi di Ponorogo. Selamat siang Bang, saya Dewi Arum, mahasiswi pendidikan agama Islam semester 12 di IAIN Ponorogo. Saya ingin mengambil judul terkait berita ratusan siswi di Ponorogo mengajukan dispensasi menikah karena hamil duluan. Nah, itu akan dikaitkan dengan pentingnya pembinaan pemuda dan salah satunya melalui majelis taklim. Untuk memperkuat permasalahannya, kira-kira apa yang harus saya lakukan Bang? Terima kasih. Oke Dewi, terima kasih banyak yang udah kirim email, aku akan bahas ya. Nah, jadi teman-teman, fenomena ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita bahas. Mulai dari bagaimana edukasi di sekolahnya, kemudian bagaimana pergaulan dari remaja-remaja di sana, setelah itu bagaimana pola asuh dari orang tuanya, setelah itu bagaimana pembinaan dari orang tua dan tokoh agama di sekitar, setelah itu juga bagaimana psikologi dari si remaja yang hamil duluan. Ini banyak banget yang bisa kita bahas. Nah, tapi kali ini aku bakal ngajarin ke Dewi dan teman-teman yang lagi nonton video ini buat bagaimana sih caranya ketika kita udah mendapatkan sebuah fenomena, selanjutnya kita apa sih hal yang akan kita lakukan agar permasalahan tersebut menjadi lebih kuat. Teman-teman, hal yang harus dilakukan yang pertama adalah kita melakukan yang namanya studi pendahuluan atau istilahnya sebagai observasi di awal atau prasurvei. Dengan cara bagaimana? Caranya adalah kita langsung datang ke lokasi tersebut, menjejaki, mencari informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi. Kita bertanya kepada orang yang memang paham, kita bertanya dengan sumber yang terpercaya bahwa sebenarnya apa sih yang menyebabkan permasalahan tersebut bisa terjadi. Kemudian sebenarnya fenomena banyaknya siswi di SMP atau SMA ini hamil duluan itu penyebabnya apa sih? Nah, kemudian kira-kira untuk kedepannya hal apa sih yang bisa dilakuin agar permasalahan atau fenomena tersebut tidak terjadi kembali. Nah, yang kedua teman-teman, kita bisa baca jurnal atau berita-berita terkait dengan permasalahan tersebut. Tujuan dari studi pendahuluan tadi, mulai tadi kita observasi terlebih dahulu, atau kita tadi sudah prasurvei terlebih dahulu, setelah itu kita baca-baca jurnal terkait dengan penelitian ini, topik ini ya teman-teman. Itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari tahu kira-kira sebenarnya permasalahan tersebut ini benar-benar ada atau enggak nih. Jangan sampai nih di beritanya ada, tapi setelah kita mengajukan judul skripsi ternyata wah nggak ada tuh siswa SMP atau SMA di Ponorogo yang hamil duluan sebanyak itu gitu, nggak ada gitu. Kalau permasalahan tersebut tidak terjadi, itu akan mengakibatkan kita sudah terlanjur mengajukan judul skripsi, ternyata permasalahan tidak ada, akhirnya judul skripsi kita akan diganti. Jadi itulah hal yang harus dilakuin kalau misalkan kita sudah memiliki sebuah fenomena, kita sudah tahu topik apa yang mau kita teliti. Selanjutnya adalah kita mencari tahu benar tidak permasalahan ini terjadi dan cari penguat-penguat data atau cari penguat-penguat informasi yang bisa memperkaya informasi kita ketika menulis sebuah latar belakang nantinya. Nah, kira-kira nih kalian ada masukan lagi nggak nih, atau kalian ada request nggak nih fenomena apa lagi nih yang mau aku bahas dan gimana cara untuk mengerjakan skripsinya? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi itu aja untuk episode keempat pada segmen untuk pembimbing aku. Teman-teman bisa cerita dan curhat terkait dengan kendala selama skripsian atau kendala selama menghadapi dosen pembimbing dengan cara kirim email yang aku sediakan di deskripsi channel ini ya teman-teman. Kirim email di sini, aku bakal tanggapi secara video kayak gini. Jangan lupa subscribe buat kamu yang baru datang dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan konten-konten dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.